Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belakangan ini memang sangat viral, beberapa bulan yang lalu malahan ya, sangat viral pembahasan tentang nasab para habib, perselisihan nasab para habib. Apakah benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW atau nasab mereka nasab palsu? Bahkan beredar video dan berita bahwasanya Habib Umar bin Hafiz itu DNA-nya adalah DNA Yahudi, artinya keturunan Yahudi. Dan siapa yang tidak tahu dengan Habib Umar bin Hafiz, meskipun bukan muhibbinnya, ya, na'udzubillah min dalik, meskipun bukan muhibbinnya, insya Allah kita semua tahu siapa Habib Umar bin Hafiz, yang mana orangnya Habib Umar bin Hafiz. Habib yang suka mendongeng, kemudian juga dikatakan memiliki banyak karomah, karena dikatakan dia adalah waliullah, dikatakan bisa terbang, waktu ceramah posisinya tidak menyentuh bumi dan sebagainya. Dan kali ini kita bukan akan membahas tentang Habib Umar bin Hafiznya, tapi kita akan menyimak luapan perasaan YouTuber asal Malaysia yang kesal dengan para Habib. Karena para Habib ini dakwahnya banyak yang mendongeng, banyak yang menyebarkan kisah-kisah khurafat, cerita-cerita khurafat, keyakinan-keyakinan khurafat, banyak yang menyebarkan amaliyah-amaliyah bid'ah dan sebagainya. Kita langsung saja simak videonya. Habib Ba'lawi adalah berketurunan Yahudi yang mana mereka ni tak mampu membuktikan bahawa mereka dari keturunan Sayyidina Husin seperti mana yang mereka dakwa atau war-warkan kepada masyarakat umum. Bahkan dari segi nasab dan juga DNA, kedua-duanya gagal. Jadi kepada Capaliun dan Kuburiyun di Malaysia maupun Indonesia, saya ingin katakan bahawa kita tolak Habib Ba'lawi Yahudi ni. Kepada pemimpin-pemimpin Malaysia, pemegang-pemegang jawatan agama di dalam Malaysia, saya mohon kita tolak Habib Ba'lawi Yahudi ni daripada bumi Malaysia. Mereka datang ke Malaysia dengan membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kurafat, ajaran-ajaran syirik, mempercayai kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Kepada JAKIM, MKI, jabatan-jabatan mufti, jabatan-jabatan dan majlis-majlis agama di dalam negara Malaysia, sampai bila lagi kamu nak biarkan rakyat Malaysia ditipu oleh Habib Ba'lawi Yahudi ni? Ni dua ekor ni. Seekor nama Habib Umar, seekor nama Ali Jufri. Ali Jufri ni dia pernah abang, dia cinta dengan Yahudi. Rupanya mereka memang keturunan Yahudi. Sebab tu Ali Jufri tanpa segan silu mengatakan bahawa dia cinta kepada keturunan Yahudi kerana mereka memang berketurunan Yahudi. Betul kaum muslimin. Kami juga setuju kalau para Habib itu ditolak. Karena ajaran-ajaran mereka itu aneh-aneh kaum muslimin. Akidahnya aneh, amaliyahnya juga aneh. Hobinya juga cerita yang aneh-aneh. Kental dengan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi kami sangat setuju kalau para Habib itu ditolak dakwahnya. Aku nak tanyalah kepada ustaz-ustaz yang taksub dengan Habib Yahudi tu. Kan, Habib Umar, Ali Jufri. Hampa pun nak ikut Yahudi ke, aku tanya? Hampa nak ikut Yahudi? Aku nak abang kat hampa. Ni, dua ekor ni, Jordan dah tolak. Sebab mereka menipu. Arab Saudi dah tolak. Dan yang paling best, keturunan Sayyidina Husin di Yaman sendiri mengatakan bahawa dua ekor ni bukan daripada keturunan Sayyidina Husin. Sebab Bani Alawi ataupun Ba'lawi ni terputus sanad mereka, tak sampai kepada Sayyidina Husin. Video yang mengatakan tiga negara ni tolak Habib Umar dan juga Ali Jufri sebagai nasab kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah saya akan keluarkan satu persatu. Seterusnya, namun
Ironisnya, hasil tes DNA terutama Y-DNA atau kromosom Y, garis DNA, garis ayah dari Ba'lawi yang mengklaimkan keturunan lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yakni Imam Hussein bin Ali atau Fatimah binti Muhammad, nyatanya telah gagal total, telah gagal sepenuhnya. Ni dua ekor ni bawa ajaran kurafat, bawa ajaran syirik. Nabi suruh tawaf Kaabah, kita jadi bodoh duk pi ikut dua ekor Yahudi ni, duk pi tawaf kubur Nabi Hud. Lepas tu mengaku, oh kami Asy'ariyah, oh kami lah bermazhab Syafi'i. Bila mazhab Imam Abu Hazal Al-Asy'ari, Al-Baqilani, Imam Baihaqi, Imam Haramain, Imam Ghazali tawaf kubur. Jangan duk jadi bodoh sangat dengan dua ekor ni. Dua ekor Yahudi ni bawa ajaran sesat, bawa ajaran kurafat, bawa ajaran syirik, lalu diikuti oleh golongan-golongan bodoh di Nusantara. Kita tengok lagi. Bahkan dideteksi, ditemukan kod DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi maternity, yakni garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, sebuah suku yang lenyam akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Khazar. Dan kod ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Sepanyol sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad ke-16. Pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia, bangsa pelarian je pun. Habis tu pi mana pun mengaku turunan Nabi, pi mana-mana mengaku turunan Nabi. Wahai keturunan Yahudi. Yahudi ni dia licik, dia boleh mengaku siapa saja sebab dia tak peduli. Bagi dia, selagi orang percaya, selagi tu dia akan menipu. Sebagai contoh, mereka akan menceritakan karomah-karomah yang merepet. Kononnya ada Habib yang mampu padam api neraka. Ada Habib yang mampu mengislamkan orang Kristian yang dah mati di dalam kubur. Ini semua cerita merapu. Yang suka buat cerita merapu ni orang Yahudi. Yang suka dengar ni cerita merepek merapu, lalu kagum, terkejut, takjub adalah orang-orang Melayu. Memang begitulah ajaran para Habib kaum muslimin, ya. Itu tadi, ajarannya aneh-aneh. Karena akidah mereka aneh, ibadah mereka aneh, akhirnya cerita pun ya aneh-aneh. Kalau kita cari, kita ketik di kolom pencarian YouTube, diketik karomah para Habib, itu nanti munculnya karomah-karomah yang aneh-aneh. Bukan hanya karomah-karomah yang tidak masuk akal, tapi bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, seorang Habib bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ini kedustaan yang besar kaum muslimin. Kalau bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati, untuk apa ada ayat-ayat, untuk apa ada hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bertaubat, untuk beramal soleh sebelum datangnya maut, sebelum datangnya kematian. Kalau Habib bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati, berarti Habib itu juga lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan kafir. Harusnya diislamkan juga. Karena kasihan, paman Nabi, paman orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang mana paman beliau tersebut berbahagia atas kelahiran beliau, atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi saja tidak bisa mengislamkan paman beliau ketika masih hidup, sampai matinya. Dan mustahil Nabi mengislamkan orang yang sudah mati. Ini Habib mengklaim bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ini kadzab, ini pendusta. Belum lagi ajaran-ajaran kesyirikan, ajaran-ajaran TBC yang lain. Maka sangat setuju kalau ajaran para Habib itu ditinggalkan. Dan video dari YouTuber asal Malaysia ini bisa antum lihat fullnya di channel yang kami sertakan linknya di kolom deskripsi. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.